Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan, maka kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang materi dari rencana pemasaran. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Mahbobi, NIM 461 dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian rencana pemasaran. Perencanaan adalah pemikiran-pemikiran atau ramalan-ramalan yang rasional dan berdasarkan fakta-fakta atau perkiraan yang mendekat sebagai persiapan melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Jadi bisa dikatakan bahwa perencanaan adalah sebagai proses dari rangkaian proses persiapan untuk mencapai tujuan. Bagi manajer pemasaran, di samping harus tahu rencana perusahaan dan ikut terlibat dalam menyusun pemasaran hasil produksi, perusahaan bahkan mungkin sebagai ketua tim, harus dapat memanfaatkan rencana perusahaan untuk menerjemahkan kegiatan bawahannya untuk membantu merealisir rencana global perusahaan tersebut. Saya Muhammad Nizar Segaf, NIM 459. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan rencana. Berikut adalah beberapa kegunaan rencana. Pertama, agar setiap orang mengetahui arah yang akan dicapainya. Yang kedua, sebagai pedoman stewardship guidance dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan dicapainya. Yang ketiga, sebagai alat penting dalam pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, sebagai alat menerjemahkan filosofi dan tujuan utama perusahaan atau lembaga. Yang kelima, sebagai medis untuk menilai prestasi, standard of performance perusahaan dan orang-orangnya baik dalam merumuskan tujuan maupun dalam mencapainya. Dan yang terakhir, 6, dapat meningkatkan partisipasi karyawan. Sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan jenis rencana pemasaran. Macam-macam perencanaan pemasaran. Yang pertama adalah perencanaan pasar yang strategis. Perencanaan pasar yang strategis berkaitan dengan perencanaan arah usaha perusahaan itu akan dikembangkan. Di dalam membuat perencanaan pasar yang strategis perlu mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, langganan yang akan dicapai dan dilayani. Yang kedua, para pesaing yang harus dihadapi. Yang ketiga, ciri-ciri pasar yang ada. Yang keempat, ciri-ciri perusahaan. Dan yang kelima, tren lingkungan atau sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan lain-lain. Macam perencanaan pemasaran yang kedua adalah perencanaan strategis perusahaan. Perencanaan strategis perusahaan adalah perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh. Dalam melakukan perencanaan strategis pemasaran perlu mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, analisis sumber daya, lingkungan, dan strategi acuan produk. Yang kedua, analisis situasi. Dan yang ketiga, penetapan strategi perusahaan. Jenis-jenis perencanaan pemasaran. Yang pertama, perencanaan perusahaan. Dan yang kedua, perencanaan divisi. Yang ketiga, perencanaan jajaran produk. Yang keempat, perencanaan merek produk. Saya Ivan Kefetisa Hita, NIM 437. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan pemasaran. Ada 8 proses perencanaan pemasaran. Yang pertama ada analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Dalam analisis ini dilakukan pengkajian mengenai perkembangan hasil penjualan dan realisasi kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Yang kedua ada analisis SWOT pemasaran perusahaan. Dalam analisis ini dilakukan pengkajian atas keadaan lingkungan pemasaran perusahaan, terutama perkembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pemerintah. Yang ketiga ada penentuan tujuan pemasaran. Dalam hal ini perusahaan harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pemasaran, apakah tingkat penjualan ataupun tingkat laba yang diharapkan. Yang keempat ada penetapan strategi pemasaran. Strategi pemasaran
yang ditetapkan didasarkan atas sasaran pasar atau target market dan tujuan atau objektif perusahaan. Yang kelima, ada penetapan target pemasaran. Berdasarkan pertimbangan hasil keempat, langkah di atas kemudian ditetapkanlah target pemasaran. Target pemasaran yang ditetapkan dapat dinyatakan dalam volume penjualan atau unit, atau nilai penjualan maupun laba. Yang keenam, ada penyusunan rencana pemasaran. Setelah target pemasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang disusun menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Yang ketujuh, ada penyusunan program pemasaran. Berdasarkan rencana pemasaran tersebut, kemudian disusun rincian kegiatan yang dilakukan yang dikaitkan atas waktu, tempat, dan oleh siapa dilaksanakan. Rincian kegiatan ini disebut program pemasaran. Yang terakhir, ada penyusunan anggaran pemasaran. Langkah terakhir dalam perencanaan pemasaran adalah penyusunan anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran yang disusun hendaklah didasarkan atas program pemasaran yang telah ditetapkan. Hal ini karena akan terjadi kebutuhan anggaran yang berbeda apabila waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan berbeda. Saya Rosabella, NIM 438. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat dari rencana pemasaran. Yang pertama, untuk memberikan titik terang antara siapa dan apa yang akan menjadi target pasar suatu perusahaan. Yang kedua, menjadi talking message, artinya marketing plan, yang nantinya akan menjadi produk dengan tujuan yang jelas. Yang ketiga, untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Yang keempat, untuk mengidentifikasi sejauh mana perkembangan perusahaan. Manfaat rencana pemasaran yang selanjutnya yaitu menjadi acuan bagaimana suatu perusahaan harus berubah. Kemudian dapat menjadi alat untuk menghindari konflik tentang bagaimana perusahaan harus bergerak. Dan yang berikutnya dapat menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbarui. Dan yang terakhir, menjadi acuan supaya manajer bergerak dan berpikir ke arah yang lebih sistematis. Nah, jadi kesimpulan dari manfaat rencana pemasaran itu tadi, yaitu untuk meningkatkan suatu perusahaan agar suatu perusahaan lebih baik dan lebih maju lagi. Saya Anissa Faiza Septianti, NIM 2019-003 akan menjelaskan tujuan rencana pemasaran. Tujuan rencana pemasaran pertama, mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor. Kedua, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. Ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Kelima, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serat kompetitor yang ada. Keenam, menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis modern. Ketujuh, memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, perencanaan adalah sebagian proses dari rangkaian proses untuk mencapai tujuan. Sedangkan rencana pemasaran adalah jalan peta memberi arahan untuk pencapaian tujuan bisnis dalam organisasi. Jadi, di dalam rencana pemasaran, hendaklah kita menentukan analisis, target, proses, dan penentuan pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.